Chapter 1441. Di sudut pandangnya yang tinggi, Raja Iblis mampu menangkap semua detail di sekitarnya dengan sekejap mata. Keagungan iblis surgawi ditampilkan dalam setiap gerakan kecil yang dia lakukan. 3 ahli Empyrean dari suku Celestial Selatan bertukar pandangan yang rumit. Mereka membaca kepanikan di mata masing-masing. Sebagai pembudidaya Empyre yang seragam, mereka bisa merasakan aura besar yang terpancar dari apa yang disebut iblis di hadapan mereka. Itu cukup kuat bahkan bagi mereka untuk merasa tidak berdaya. Berbicara secara psikologis, mereka tidak takut pada kultivator manusia manapun. Mereka bahkan akan mengerumuni manusia untuk bertarung terlebih dahulu. Mendengar bahwa musuh mereka adalah iblis melemahkan kekuatan mental mereka bahkan sebelum pertarungan dimulai. Perang penyegelan iblis kuno telah melibatkan ratusan, bahkan ribuan ras di seluruh Divine Abyss. Suku Celestial Selatan tidak terkecuali. Itu memiliki wilayah dan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan umat manusia, dan dengan demikian tidak menjadi fokus serangan. Namun, itu tidak mengurangi rasa takut mereka untuk musuh lama mereka sedikitpun. Lagi pula, tidak ada ras asli yang tetap utuh dalam perang kuno itu. Kalian bertiga, dengarkan. Suara tirani dari Raja Iblis bergema sekali lagi. Kerja bagusmu yang tidak disengaja tadi baru saja mengilhami aku untuk memberimu kesempatan. Ketiganya tampak agak terganggu. Mereka bertukar pandang diam-diam, keinginan untuk mundur jelas. Mereka telah mematahkan boundary Steles semata-mata untuk menyerang tanah manusia. Mereka hanya ingin menjarah dan merampas. Mereka tidak pernah berharap hal seperti ini terjadi sebelum mereka mendapatkan barang apapun. Sebagai gantinya, mereka menusuk sarang lebah. Haha, jangan berpikir untuk melarikan diri. Di dalam domain aku, kamu tidak dapat melarikan diri terlepas dari seberapa cepat kamu. Nada suara Raja Iblis itu tidak ganas atau mengintimidasi secara dangkal, tetapi kata-katanya yang bertele-tele langsung menghilangkan ide trio untuk berlari. Mereka bahkan tidak berharap pikiran-pikiran ini segera dirasakan oleh musuh mereka. Aku baru saja membebaskan diriku dari pembatasan, jadi aku butuh beberapa prajurit infanteri yang berguna. Kalian bertiga tidak seburuk itu. Persis jenis pengikut yang aku butuhkan. Ingat, ini hadiah dari aku untuk kamu. Jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu, maka kamu harus tahu lebih baik daripada berdebat. Nada dingin Raja Iblis menghasilkan merinding pada kulit kepala trio. Pengikut, mereka adalah pakar yang sangat agung dalam suku Celestial Selatan, yang terbaik dari yang terbaik. Mereka tidak bisa menerima menjadi punggawa seseorang karena mereka terbiasa diangkat di atas yang lain. Ada hambatan psikologis yang nyata. Tunderoar adalah yang pertama mengaum. Dalam mimpimu, bodoh, kamu ingin aku menjadi pengikut kamu. Apakah kamu menganggap diri kamu layak? Zonglian, Redcloud, mari kita bunuh dia bersama-sama. Dia berteriak kepada rekan senegaranya. Mata Zonglian juga berkilauan karena marah. Dia bahkan lebih mulia daripada teman-temannya di rasnya, anggota keluarga kekaisarannya. Ia terbiasa memperbudak orang lain, tidak diperbudak. Pengalaman sebaliknya lebih buruk daripada membunuhnya secara langsung. Dia harus mati. Niat membunuh Zonglian tampak jelas. Wajah Redcloud berkobar dengan merah tua, niat membunuh sendiri meledak. Ayo pergi. 3 sosok berubah menjadi 3 garis cahaya, meluncur ke arah Raja Iblis. Mereka melancarkan serangan dahsyat dengan gerakan yang paling biasa, menyerang ke depan dalam serangan sembrono. Aura dan momentum 3 ahli Empyre yang menyerang serempak sungguh luar biasa. Udara berderak dan muncul, riak-riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya dengan cara yang mengacaukan dunia. Meskipun jarak Jiang Chen, dia masih bisa merasakan keributan yang mengerikan. Panasnya pertempuran tampaknya mampu menyapu dirinya kapan saja. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk pergi, Jiang Chen. Burung Vermilion mengingatkan. Jiang Chen mempertimbangkannya sejenak. Meninggalkan, apakah dia akan berbalik dan melarikan diri, seperti pembelot pengecut. Dia tidak puas dengan meninggalkan hal-hal seperti ini. Tapi apa lagi yang akan dia lakukan? Apakah dia memiliki kesempatan untuk pergi nanti, ketika Raja Iblis selesai pulih? Dia merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Banyak hal berkembang terlalu cepat untuk diimbanginya. Di 8 daerah atas, dia selalu merasa segalanya berada dalam genggamannya. Tidak peduli seberapa buruknya keadaan, dia tidak pernah merasa sangat tidak berdaya.
Tetapi Raja Iblis Celestial dan 3 ahli Empyrean dari suku Celestial Selatan telah mengajarinya dengan menyakitkan, bahwa beberapa hal sama sekali tidak dapat diprediksi. Bahwa kecelakaan itu biasa terjadi adalah hal biasa. Jiang Chen memandang ke arah 8 saudara dari suku Batu Golem. Batu besar, bagaimana perasaanmu tentang Raja Iblis Surgawi? Big Stone menggaruk kepalanya. Jika kita bersaudara berada pada bentuk puncak kita mungkin sama dengan dia. Sekarang, aku tidak tahu. Petik 2. Kebanggaan adatnya tidak membutakannya terhadap kenyataan situasi. Dia bisa merasakan bahwa Raja Iblis pulih dengan sangat cepat meskipun belum mencapai kekuatan puncak. Dalam hal ini, 8 Stone bersaudara tidak bisa membandingkan. Proses pemulihan mereka mengikuti periode pemisahan glasial antara kesadaran dan tubuh. Butuh proses bertahap untuk melelehkan es yang terbentuk. Raja Iblis di sisi lain, belum menerima pukulan mematikan ke tubuhnya meskipun dia disegel. Dia hanya perlu mengambil waktu untuk pemanasan dan membiasakan diri dengan kemampuannya saat ini. Itu tidak akan lama sama sekali. Jangan khawatir, juru selamat. Raja Iblis itu ganas, tetapi kami saudara tidak takut. Kami bertempur sampai mati. Big Stone memproklamasikannya dengan keras ketika ia membenturkan dadanya, khawatir bahwa Jiang Chen akan berpikir rendah tentang dirinya dan saudara-saudaranya karena hal ini. Dia benar, iblis itu bodoh. Golem batu tidak pernah takut. Petik 2. Serahkan Tuan Iblis kepada kami, juru selamat. Kami akan memberikan semua yang kami miliki sebelum kami membiarkannya menyakiti kamu. Golem batu itu cukup tulus. Tidak perlu, tersenyum Jiang Chen. Raja Iblis itu menakutkan, tapi kita tidak harus bertarung sampai mati. Sekarang dia sudah bebas dari meterai, kita harus memikirkan. Saat dia berbicara, dia mendeteksi serangkaian pulsa cepat di bawah kakinya. Pada saat berikutnya, sebuah sarang laba-laba retakan muncul di bawah puncak gunung. Burung vermilion berkedip, lalu menjadi sangat gembira. Jiang Chen, ini adalah indikator kemunculan haluan legendaris. Jantung Jiang Chen berdetak kencang saat ia menyapu matanya ke pemandangan. Di tengah puncak, celah mulai melebar. Sinar cahaya lebih bersinar daripada bintang-bintang itu sendiri dicurahkan dari dalam, menyala dalam luminositas mereka. Suara mendesing, cahaya menyala ke langit. Di dalam cahaya suci itu ada busur kuno yang hanya diukir. Itu secara alami menarik dirinya sendiri lebar, bulat seperti bulan purnama. 3 panah emas tertambat di senar, seperti kekuatan tak terlihat mengendalikan busur. Itu memancarkan otoritas dan kekuatan. Panah Nok menunjuk akurat ke arah istana. Burung vermilion sangat senang. Seperti yang aku pikirkan, ini jauh lebih masuk akal. Sekte Primosang kuno tidak bisa membiarkan Raja Iblis Surgawi berlari seperti itu. Petik 2. Hati Jiang Chen melonjak bahkan saat dia memeriksa kekuatan di dalam haluan, senjata mengunci ke arah Raja Iblis. Seolah-olah semua kekuatan besar yang ada di bidang ruang ini telah diserap oleh busur dan misilnya. Konsentrasi energi membuatnya seolah-olah bisa menembak jatuh matahari, bulan, dan bintang-bintang. Di istana, Raja Iblis sedang bersiap untuk menggunakan salah satu kemampuannya yang lebih kuat untuk mengalahkan 3 suku Celestial Selatan. Tiba-tiba, kesadarannya mendeteksi niat membunuh besar yang terkunci padanya dari jauh. Jantungnya berdetak kencang karena teror yang tidak diketahui. Ini adalah peringatan yang disampaikan murni oleh instingnya sebagai seorang ahli. Mengutuk dirinya sendiri, Raja Iblis bertepuk tangan besar bersama-sama, menghasilkan 3 tornado hitam yang bergegas dengan kekuatan mengkonsumsi terhadap 3 ahli Empyrean. Para ahli Celestial Selatan sangat gembira dengan gangguan yang jelas dari penguasa iblis. 3 tornado itu kelihatannya terlalu biasa untuk menjadi efektif, dan ketiganya tanpa takut menerjang mereka. Sayangnya, hanya ketika mereka mendekati tornado mereka menyadari bahwa serangan itu jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Vortisitas hitam menarik seperti lubang hitam yang menyerap semua, membatasi tubuh para pembudidaya dengan untaian energi ebon. Mereka kehilangan gerakan pada dasarnya sepersekian detik. Ini tidak baik, kesulitan melintas di benak trio hampir bersamaan. Itu benar pada saat ini ketika, wosh, wosh, wosh. 3 panah emas melengkung melintasi ruang angkasa, tampaknya mengabaikan batas ruang waktu sepenuhnya. Kilatan cahaya lampu kristal membawa rudal ke sekitar istana. 3 motif emas tiba dengan tiba-tiba yang luar biasa, lebih cepat daripada sambaran petir. Niat mematikan mereka mengunci area itu sepenuhnya.
Ketiga ahli itu siap secara mental untuk dilupakan. Mereka akhirnya memahami bahwa Raja Iblis mencoba menggunakannya sebagai perisai daging. 3 panah emas ditujukan untuk Raja Iblis, yang memanfaatkan kehadiran kebetulan mereka dengan cerdik untuk melakukan manuver defensif. Ketiga ahli itu bisa merasakan pendekatan kematian. Rasa takut yang besar melampaui bergolak di dalam kesadaran mereka. Pada saat inilah sesuatu yang sangat aneh terjadi. Ketiga panah menghilang dalam ledakan cahaya kedua sebelum menusuk para ahli, berbelok oleh 3 alien untuk langsung menuju ke Raja Iblis Udara. Perkembangan yang tak terduga ini memungkinkan ketiganya bernafas lega. Tubuh mereka licin karena keringat, dan pikiran mereka gembira setelah diberikan kehidupan baru. Raja Iblis, di sisi lain, pucat mengerikan. Dia tahu betapa menakutkannya ketiga panah itu. Mereka benar-benar bisa menghancurkannya. Itulah tepatnya mengapa dia mengikat 3 pakar surgawi selatan sebagai perisai daging. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa ketiga anak panah itu bisa melakukan apa yang baru saja mereka lakukan. Mereka mengabaikan pembelokannya yang lemah, dan langsung menuju ke arahnya. Chapter 1442. Masih lamban karena di penjara yang panjang, kemampuan fisik dan kecepatan reaksi Raja Iblis itu masih terlalu kurang baginya untuk menghindari panah secepat kilat. Ketakutan akhirnya muncul di matanya. Wosh wosh wosh. Seperti sinar keemasan menembus udara, panah menancap di dagingnya. Meskipun sakit, kematian akan segera membuatnya bereaksi lebih cepat dari sebelumnya. Cahaya hitam yang mengandung kesadarannya melesat keluar dari tubuhnya, dan tidak sedetik terlalu cepat. Pada saat berikutnya, sosoknya yang dulu tinggi dan mengesankan hancur berkeping-keping, kekuatan iblis dalam menyebar ke gumpalan udara hitam. Tanpa metode khusus, meninggalkan daging seseorang membuat jiwa sangat rapuh. Sinar matahari yang terik khususnya merampas hampir semua kemampuan bertarungnya. Pada saat itu, jiwanya berubah menjadi kabut hitam dan menukik ke arah Zonglian. Berjuang sia-sia di dalam pusaran hitam, yang terakhir hanya bisa menonton tanpa daya. Dia bergerak-gerak ketika kabut menabraknya. Seperti seekor burung tekukur mencuri sarang murai, iblis itu langsung menghapus kehendak korbannya, menghancurkan jiwanya dan mengambil alih tubuhnya. Segala sesuatu telah terjadi dalam napas, begitu cepat sehingga bahkan Tunderoar dan Red Cloud tidak bisa bereaksi pada waktunya. Zonglian, pekik aneh. Manusia, tunggu saja, cepat atau lambat aku akan menghancurkanmu. Petik 2. Dia berbalik dan menyerbu pergi, tidak berani lagi sedetik pun. Daging Zonglian jelas berjuang untuk menampung kesadarannya yang tangguh, ketidakcocokan yang biasanya penuh dengan bahaya. Jadi, meskipun kepemilikan itu sukses, jika dia tetap di sini, bahkan Red Cloud dan Tunderoar bisa mengancamnya, untuk tidak mengatakan haluan suci. Untungnya, Red-Rednya yang tergesa-gesa berada di arah yang berlawanan dari wilayah manusia. Tanpa keberatan, Jiang Chen memanggil 8 golem dan Vermilion Bird. Mengejar, tetapi burung purba itu menggelengkan kepalanya. Tidak berguna, berkat seni iblis rahasia, tidak ada yang bisa menandingi kecepatan Raja Iblis yang melarikan diri. Jiang Chen sepenuhnya menyebarkan kesadarannya, tetapi dia sudah kehilangan jejak targetnya. Busur ilahi redup, kehilangan beberapa kecemerlangannya seperti bintang setelah menembakkan ketiga panah. Ketiga rudal itu kembali dengan sendirinya, seolah-olah memiliki kesadaran dan masih memancarkan aura mengerikan yang mematikan tulang. Jiang Chen, apa yang kamu ragu-ragu untuk? Ikatkan itu untukmu. Burung purba itu tidak bisa menahan teriakannya. Menenangkan dirinya, Jiang Chen meneteskan darahnya di harta sementara berkomunikasi secara mental dengannya. Busur kuno ini menyimpan warisan luas sekte dan memiliki kesadarannya sendiri. Itu dan anak panah telah secara khusus disegel di bawah gunung sebagai kartu truf untuk Raja Iblis, siap untuk mengarahkan ancaman terbesar saat pembuluh darah spiritual dihancurkan. Oleh karena itu, mereka menghindari penjajah surgawi selatan, menembaki iblis langit sebagai gantinya. Red Cloud dan Tunderoar akhirnya membebaskan diri dari pusaran mereka. Sambil gemetar seperti dedaunan, sosok-sosok kurus mereka tampak lebih dekat dengan anjing-anjing yang tersesat daripada pembangkit tenaga listrik Empyrean. Mereka melihat sekeliling, mencari teman mereka, tetapi sayangnya, Zonglian yang asli sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jiang Chen menyelesaikan ikatan darah pada saat yang sama. Dia nok panah dan membidik kedua pria dari jauh. Vermilion Bird berseru, Jiang Chen, naiklah. Manusia segera melompat di punggung burung itu. Binatang buas kuno berubah menjadi goresan merah saat menembak ke istana.
Melihat Tuan Muda terbang, membungkuk di siap, dua orang api selatan melompat ketakutan dan berlari untuk hidup mereka, membuat langsung menuju wilayah mereka. Dengan kultivasi mereka menghilang dari pandangan dalam sekejap mata, meninggalkan Jiang Chen tercengang. Untuk berpikir bahwa para Empyrean Agung akan meringkuk di depan haluan, Vermilion Bird menghela nafas lega. Busur mungkin telah mengakui manusia sebagai tuannya, tetapi kultivasi Jiang Chen terlalu kurang untuk memanfaatkan kekuatan penuhnya. Untungnya, dia memotong terlalu mengintimidasi sosok untuk Tunderoar dan Red Cloud untuk memikirkan apapun selain terbang. Tidak ada tempat di mana mereka memiliki kapasitas untuk mempertimbangkan apakah Jiang Chen benar-benar dapat memanfaatkan busur. Bagi mereka, pengalaman pahit ini adalah mimpi buruk. Mereka tidak menginginkan apapun selain meninggalkan tempat terkutuk ini dan menghapusnya dari ingatan mereka. Mendarat di istana, Raja Muda itu melihat Cloud Billow dan yang lainnya membungkuk di sudut di bawah, siap berlari pada kesempatan pertama. Melihat orang-orang ini membangkitkan kemarahannya. Saat itu, 8 golem menyusulnya. Jiang Chen segera memerintahkan, batu besar, orang-orang ini antek-antek iblis sekarang, jadi jangan ada orang. Cloud Billow dan yang lainnya terperangah ketakutan. Banyak yang bahkan bersujud, meratap dan mengemis. Tuan Muda Jiang Chen, kami ditipu. Mohon ampun, jika kamu mengampuni kami akan bekerja untuk kamu seperti kuda. No, seperti anjing. Petik 2, Tuan Muda, kami telah melihat cahaya. Jelas Velurium adalah satu-satunya faksi yang dapat diandalkan. Kami akan menjadi pengawas kamu yang paling setia. Petik 2, perilaku menyedihkan dari krim manusia membuat Jiang Chen mendengus jijik. Tatapannya yang dingin jatuh pada Cloud Billow dan teman-temannya. Keinginan mereka untuk hidup juga jelas untuk dilihat, tetapi mereka tidak memintanya berlutut, menyadari bahwa gerakan seperti itu akan sia-sia. Satu-satunya harapan mereka adalah membubarkan dan lari. Setidaknya beberapa dari mereka akan berhasil keluar hidup-hidup. Dengan tatapan galak, Cloud Billow berteriak, "Mengapa kamu memohon? Bocah ini tidak berperasaan, semakin kamu memohon semakin kecil kemungkinan kamu untuk hidup. Lebih baik berlari dan meninggalkan nasib kita ke surga." Petik 2, memang, selama Tuan kita tidak mati, kita bisa hidup untuk bertarung di lain hari. Ayo pergi. Kelompok itu berkerumun untuk melarikan diri. Dengan tawa dingin, Jiang Chen mengarahkan busurnya ke Cloud Billow. Busur kuno sudah menunjukkan kekuatannya ketika ia menghancurkan tubuh iblis. Jiang Chen belum bisa menerapkannya sampai batas itu, tetapi bahkan 1% dari kekuatannya adalah prospek yang menakutkan. Cloud Billow, kamu cukup percaya diri untuk seekor anjing iblis. Disinilah aku mengucapkan selamat tinggal. Petik 2, Sun Piercer dan Dayu Bow semuanya adalah senjata yang digunakan Jiang Chen di masa lalu. Dia tidak asing dengan busur. Bahkan, dia ternyata sangat berbakat dengan mereka. Dia melepaskan panah, ujung emas berkilau di udara. Cloud Billow mungkin selamat jika dia berhadapan langsung dengan pemuda itu daripada melarikan diri dengan panik. Hanya saja, dia kehilangan master iblisnya dan sekarang diburu oleh golem. Teror telah membungkus hatinya. Bagaimana mungkin melarikan diri? Panah itu benar, menembus bagian belakang kepalanya dan meledak kesadarannya, sehingga tidak ada kesempatan untuk lolos. Pembunuhan itu membuat darah Jiang Chen mendidih. Sekali waktu, ia harus mengerahkan segenap kekuatannya untuk menahan seorang kaisar agung. Tapi sekarang, dia menjatuhkan satu tembakan dalam satu tembakan. Wosh. Dengan kepahlawanan yang baru ditemukan, ia menembakkan dua anak panah yang tersisa, mengenai kaisar-kaisar besar dari Istana Sungai Empyrean dan kuil Sublime Court tanpa gagal, menghancurkan tubuh dan jiwa mereka dalam kilatan emas. Tanpa ketiga pemimpin mereka, sisa bungkusan itu berlari seperti ayam tanpa kepala. 8 golem membujuk mereka, meninggalkan tidak ada yang hidup. Lolongan tersesat segera memberi jalan untuk diam. Semua orang yang dicap iblis surgawi telah dibunuh. Namun, Jiang Chen tidak bisa bersukacita sedikitpun. Chapter 1443. Jika Velurium berperang dengan Pilvire, Jiang Chen tidak akan berpikir untuk membantai orang-orang mereka atau sekutu mereka. Namun, orang-orang ini hanyalah boneka yang dimanipulasi oleh iblis. Dia hampir mengasihani mereka. The Vermilion Bird membaca suasana hatinya. Jiang Chen, kamu tidak harus berduka untuk mereka. Aku telah melihat terlalu banyak kehidupan rendah ini dalam ras kamu sejak zaman kuno. Elit manusia purba sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepada pengkhianat.
Karena mereka telah mengkhianati umat manusia, itu tidak dihitung sebagai menyembelih jenismu sendiri ketika kamu membunuh mereka. Belum lagi, mereka akan mendatangkan malapetaka pada saudara kamu jika mereka keluar. Petik 2. Jiang Chen tahu semua ini. Tapi ini bukan penyebab kesedihannya. Seorang Raja Iblis Tunggal telah menyebabkan begitu banyak masalah. Bagaimana jika ke-10 suku Iblis bergabung? Dia bergidik melihat prospek itu. Untungnya, Raja Iblis telah melarikan diri ke arah suku Celestial Selatan. Jiang Chen tidak akan menemukan malam yang lebih tidak nyaman. Skenario kasus terburuk telah dihindari, tetapi dia masih mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa celah boundary stele cukup besar sehingga iblis dapat menyelinap kembali ke wilayah manusia kapan saja. Jangan putus asa, dia perlu setidaknya 100 tahun untuk bergabung sepenuhnya dengan tubuh barunya, jika dia benar-benar berhasil mengambil alih. Keterampilan kultivasinya telah sangat berkurang. Petik 2. Dengan pengalamannya yang luas, burung ilahi tahu iblis tidak dapat membuat gelombang untuk saat ini. Bahkan jika dia melakukannya, Celestial Selatan akan menjadi orang yang menderita. Senior, bisakah kita memperbaiki celah di prasasti batas? Jiang Chen bertanya, wajahnya gelap. Mungkin, itu harus dibangun oleh Sekte Primosang, jadi mereka menghubungkannya dengan tanah suci ini. Kita hanya perlu mengembalikan Vena Roh dan semua formasi. Petik 2. Jiang Chen mengangguk, berterima kasih atas pengetahuan burung purba itu. Membunuh para pelayan iblis tidak masalah selama Raja Iblis itu bebas dan prasasti batas pecah. Suku Celestial Selatan atau Iblis dapat menggunakan gerbang untuk menyerang wilayah manusia kapan saja mereka mau jika Jiang Chen pergi begitu saja sekarang. Meninggalkan akan menjadi desersi. Untuk berpikir suku Celestial Selatan akan mengirim 3 pembangkit tenaga listrik Empire sekaligus. Aku bertanya-tanya berapa banyak petani penggarap yang mereka miliki secara total, gumamnya dengan bingung. Semua ahli puncak benua harus dikumpulkan di Pulau Myriad Abyss. Suku-suku lain seharusnya lebih lemah dari manusia. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa dia salah. Suku Celestial Selatan telah lebih rendah dari manusia di masa lalu, tapi sekarang. Siapa yang tahu berapa banyak Empyrean Master yang mereka miliki? Tentunya lebih dari 3 yang datang. Jiang Chen menghela nafas. Dia terlalu picik dan tidak menyadari kelemahan umat manusia. Pertemuan ini merupakan kebangkitan kasar dengan perbandingan. Orang-orang surga selatan jelas di atas manusia sekarang. Jika ketiga orang ini tidak menyerang pembatasan istana, jangan biarkan Raja Iblis melarikan diri, tidak kemudian memicu busur kuno. Hasilnya mungkin sangat berbeda. Mereka bisa menyerang domain manusia sebagai gantinya. Mereka bertiga cukup kuat untuk menyebabkan pergolakan besar. Seseorang harus meratapi sifat aneh nasib. Dia merasa tidak berdaya pada saat-saat itu. Jika bukan karena sekte meninggalkan haluan sebagai kartu truf utama, apalagi yang bisa dia lakukan untuk mencegah wilayah manusia dari ditelan oleh bencana belaka. Rasmu memang beruntung. Burung purba itu menggemakan pikirannya. Pada zaman kuno, banyak suku memandang rendah jenismu. Terlalu lemah, pengecut, rentan terhadap pertikaian, tidak ada yang baik tentang kamu manusia. Namun, kamu bertahan dengan tabah seperti kecoa abadi di mana banyak suku kuno telah jatuh. Nasib kamu juga layak. Petik 2. Sebenarnya, Vermilion telah berpikir sebelumnya bahwa umat manusia akhirnya menemui ajalnya. Tapi kemudian busur kuno tiba-tiba membalikkan situasi. Manusia dan keberuntungan mereka. Jika manusia purba tidak memiliki begitu banyak sekte yang kuat, atau meninggalkan begitu banyak warisan, jika ada banyak jika, tetapi pada akhirnya, kekayaan umat manusia sudah cukup kuat sehingga mereka dapat melewati angin dunia. Tidak mudah bagi sebuah ras untuk menghadapi zaman purba, era kuno, dan masa-masa sulit yang modern ini, bertahan hidup terlepas dari segala rintangan. Berapa banyak suku yang lebih kuat yang telah dihancurkan menjadi debu karena beratnya sejarah. Apa yang terjadi di sana? Big Stone tiba-tiba berteriak. Jiang Chen mendongak untuk disambut oleh pemandangan mengejutkan dari puncak gunung yang runtuh. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menghujani lereng dari puncak yang terpecah-pecah, berjatuhan ke dalam jurang. Itu bukan tanah longsor biasa, tapi runtuh bona fide. Dia tersentak kaget dan dengan cepat berbalik serius ketika lapisan paling atas perlahan terkelupas, mengungkapkan gunung harta karun yang mempesona. Memang, gunung batu roh yang sangat besar terbentang di depan mata mereka. Tes-tes, The Vermilion tanpa daya menggelengkan kepalanya dengan senyum masam.
Aku akhirnya mengerti mengapa rasmu tetap ada meskipun ada banyak rintangan. Apa yang baru saja aku katakan tentang keberuntungan manusia. Memikirkan tambang batu roh akan disembunyikan di bawah puncak surgawi. Jiang Chen, apa itu? Kamu terlalu bangkrut untuk memperbaiki formasi. Tidak ada cara untuk memperbaikinya. Hahaha. Jiang Chen yang terdiam tidak bisa membalas. Tambang itu muncul tepat karena isyarat. Itu lebih dari cukup untuk merevitalisasi vena roh tanah suci, memperbaiki semua formasi, dan bahkan memperbaiki boundary stele. Apakah para manula kuno meramalkan hari ini? Bagaimana aku tahu? Jangan tanya aku. Burung ilahi menggelengkan kepalanya. Providence belum meninggalkan manusia, seru Jiang Chen. Dia melirik Vermilion Bird. Senior, misimu sudah berakhir sekarang, iblis itu bebas. Apa rencana masa depan kamu? Pertanyaannya mengejutkan burung itu. Keraguan-raguan muncul di matanya. Sudah berjaga selama 200.000 tahun. Dunia luar sekarang terasa asing. Prioritas utamanya adalah mencari lingkungan yang cocok untuk kelahirannya. Tetapi mengingat situasi benua, di mana ia akan menemukan tempat seperti itu. Aku tidak tahu, desahnya. Tidak masalah, aku akan membantu kamu memperbaiki tempat ini terlebih dahulu. Aku berutang kepada Sekte Primosang, katanya dengan sukarela. Itu tidak dalam kondisi terbaiknya, tetapi Tuan Muda juga bisa mengandalkan tenaga kerja gratis dalam bentuk 8 saudara golem. Bersama-sama, mereka menghasilkan tenaga terbaik yang bisa dia minta. Meski begitu, masih butuh waktu setengah tahun untuk menyisir semua formasi dan mekanisme. Dia tidak hanya memperbaikinya, sebaliknya, ia mengembalikan mereka hampir sepenuhnya ke kejayaan mereka sebelumnya. Itu yang terbaik yang bisa dia lakukan saat ini. Kultivasinya jauh di bawah para pendahulunya yang agung. Boundary Stele, khususnya, menguji batas kemampuannya. Tetapi dia cukup memperbaikinya sehingga tidak lagi terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Dalam prosesnya, dia menggunakan lebih dari setengah batu roh di tambang. Namun, dia tidak berpikir untuk membawa tambang itu bersamanya. Pertama, membawa begitu banyak batu roh akan merepotkan dan kedua, ada makna strategis ke lokasi tambang. Atau lebih tepatnya, sekte kuno telah mengaturnya di sana karena alasan tertentu. Batu-batu roh akan membuat membangun kembali tanah suci semakin mudah. Setelah memastikan dia tidak melupakan apapun, dia berkomentar, "Senior, aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Boundary Stele diharapkan akan menjaga iblis di luar. Tidak harus lama, cukup 3 hingga 500 tahun sudah cukup." Petik 2. Burung Vermilion tersenyum. Jangan khawatir, Raja Iblis akan membutuhkan beberapa abad untuk memperbaiki tubuh iblis langit lainnya. Maka dia harus mendapatkan kembali kekuatannya. Mustahil baginya untuk membuat gelombang dalam 300 tahun. Petik 2. Chapter 1444. Jiang Chen cukup setuju dengan pendapat Vermilion Bird. Iblis itu perlu menyatu dengan tubuh barunya, memperbaikinya, lalu memulihkan kekuatannya. Semuanya membutuhkan setidaknya beberapa abad. Dia tidak akan menjadi ancaman selama waktu itu. Faktanya, Jiang Chen sama sekali tidak takut pada iblis. Waktu adalah satu-satunya musuh. Selama dia punya cukup waktu untuk tumbuh menjadi kekuatannya, ke-10 suku iblis bersama tidak akan cocok untuknya. Dia hanya datang untuk mencoba peruntungannya di lembah Agarwood. Peristiwa yang tak terduga telah membiarkannya mengalami betapa hidup yang tak terduga dan menggerahkan. Senior, kamu berbicara tentang 3 harta karun tanda tangan. The True Spirit Post adalah nomor 3, haluan ilahi nomor 2, jadi di mana yang pertama? Petik 2, harta tanda tangan terlalu penting baginya untuk dilupakan. Apa yang paling dia miliki saat ini? Bukan teknik bela diri atau pil, tentu saja, tetapi peralatan dan sumber daya. Dengan status domain manusia saat ini, ia hanya bisa berdoa agar keberuntungan tiba-tiba tersandung pada peralatan atau material yang mengguncang bumi. Syukurlah, perjalanan saat ini tidak sia-sia dalam hal itu, meskipun pasang surut. Namun, terlepas dari hubungan dekat burung ilahi dengan sekte itu, bahkan ia tidak tahu apa harta nomor 1 itu. Jiang Chen merasa menyesal karena kehilangan, tetapi jika itu ditakdirkan untuk menjadi miliknya, dia akan mendapatkannya cepat atau lambat. Berlama-lama lebih jauh adalah buang-buang waktu yang tidak berarti. Big Stone, apa kalian yakin ingin mengikutiku? Dia tentu saja harus menyelesaikan masa depan 8 golem sebelum pergi. Terlepas dari kekuatan luar biasa mereka,
golem tidak setua manusia, setidaknya selama masa kanak-kanak. Yang tidak diketahui mewakili ketakutan yang tak bisa dijelaskan pada mereka. Big Stone langsung tegang. Juru selamat, apakah kamu tidak menginginkan kami? Jiang Chen tersenyum. Tentu saja tidak. Aku sangat mengagumi kekuatan dan kejujuran kamu. Petik 2. Maka kami akan mengikuti kamu. Juru selamat, kamu harus membawa kami. Kemana kita akan pergi jika tidak? Kedelapan bersaudara itu terdengar sangat gugup. Adegan itu membuat Vermilion Bird terdiam. Seperti anak-anak, golem batu memohon manusia yang jauh lebih lemah dari mereka. Kemanusiaan, dan Jiang Chen khususnya, benar-benar diberkati oleh surga. Tiba-tiba matanya bersinar. Itu mengingatkanku. Jiang Chen, apakah kamu pikir harta nomor 1 bisa 8 bersaudara ini? Petik 2. Tuan muda membeku, lalu tertawa. Itu benar, mengapa aku tidak memikirkan itu? 8 patung menjulang tinggi di luar istana seperti wali totem. Namun mereka adalah makhluk hidup, ditempatkan di sana oleh pendiri sekte itu di era purba. Dan kebetulan Jiang Chen berkesempatan menemukan patung-patung yang berisi jiwa mereka. Apa ini jika bukan takdir? Matanya berbinar saat pencerahan menerpa. Senior, kamu pasti benar. Tidak ada hadiah yang bisa lebih besar dari bantuan mereka. Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak lagi memiliki kata-kata untuk keberuntunganmu yang menakjubkan. Bersyukurlah atas keberuntungan kamu. Petik 2. Makhluk ilahi telah melihat banyak orang yang disebut orang yang beruntung di zaman kuno. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi kejeniusan ini. Pria muda itu kaget dan terpesona lagi dan lagi. Keberuntungannya tampaknya menyaingi seluruh rasnya. Untungnya, burung itu belum terbiasa dengan prestasi Jiang Chen di masa lalu. Apa yang akan dia pikirkan? Jiang Chen melirik sosok tinggi yang mengesankan, sedikit tidak puas. Mereka 10 kali lebih tinggi dari pria biasa. Keberadaan yang menakutkan seperti itu akan menarik terlalu banyak perhatian di dunia manusia. Dan kemanapun mereka pergi, orang-orang diam-diam akan mengawasi mereka. Jiang Chen berpikir sejenak. Big Stone, ukuran tubuhmu adalah hadiah dari surga. Tapi kamu terlalu mencolok di dunia manusia. Aku memiliki teknik yang dapat mengecilkan ukuran manusia. Kamu selalu dapat kembali ke status kamu saat kamu membutuhkannya. Apa yang kamu katakan? Kami ingin belajar, kami ingin belajar. Kata Big Stone buru-buru. Bahkan, golem selalu frustrasi dengan masalah ini. Perawakan besar mereka telah mengasingkan mereka dari ras lain dan menjadikan mereka sasaran permusuhan yang tidak beralasan. Mungkin sebagian penyebab kejatuhan suku sebenarnya. Jadi, saudara-saudara tentu saja bersedia. Mereka tidak ingin dilihat sebagai orang aneh dan aneh. Vermilion Bird memiringkan kepalanya, bingung. Mengapa pemuda ini dapat memecahkan masalah yang telah mengalahkan begitu banyak tokoh perkasa di masa lalu? Manusia muda itu tampak semakin misterius. Dia memiliki aura khusus yang bahkan tidak dimiliki oleh kekuatan besar kuno, seolah-olah dia ditakdirkan untuk menjadi pemimpin rasnya. Para golem berlatih seni yang diajarkan oleh Jiang Chen dan memang menyusut seukuran manusia normal, sangat menyenangkan mereka. Tanpa panggilan sirene Raja Iblis dan rintangan Vermilion Bird, jalan kembali terbukti lancar. Tetapi yang mengejutkan Tuan Muda, mereka tidak melihat jiwa di luar lembah gaharu. Benar, mereka sudah berada di dalam selama hampir 1 tahun penuh, tetapi seharusnya ada beberapa orang yang menunggunya. Mungkin mereka mendengar beberapa rahasia dari Nyusun dan Zitan yang membuat mereka takut. Keraguan berakar dalam benaknya. Kaisar Peerless dan saudara-saudara Jiao juga datang bersamanya ke Phoenix Cry. Di mana mereka, bahkan jika mereka pergi, mereka akan meninggalkan tanda untuknya. Namun dia tidak melihat hal semacam itu. Semua makhluk hidup di luar lembah tampaknya telah menghilang, seolah-olah terbawa oleh kekuatan misterius. Dia semakin bingung, dia melihat sekeliling, yakin bahwa sesuatu telah terjadi. Segalanya tampak normal, tetapi pada pemeriksaan lebih dekat, ia melihat tanda-tanda samar pertempuran. Sebuah firasat buruk muncul di dadanya. Peerless, khususnya, setia pada suatu kesalahan dan tidak akan pernah pergi tanpa sepatah kata pun. Paling tidak harus ada satu orang pergi dari sini kecuali sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Merasakan keresahannya, burung purba itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Jiang Chen, ada apa? Senior, ada sesuatu yang tidak beres. Aku memiliki 3 teman yang ditempatkan di luar lembah. Mereka pengikut yang loyal dan tidak akan pergi tanpa sepatah kata pun. Petik 2.
Burung itu mengerjap, lalu mengamati sekelilingnya. Aneh, itukah yang mereka sebut fenomena paranormal? Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan kuat, banyak ide yang berbenturan di benaknya. Ayo kembali dulu, agar Wo tidak terlalu jauh dari Purple Smoke Sect. Mereka segera mencapainya dan menemukan seseorang untuk bertanya. Ternyata sekte itu sama-sama gelisah saat mereka menunggu kembalinya leluhur. Ingin tahu dan ingin tahu. Zitan dan Yusun seharusnya meninggalkan dunia rahasia dengan aman. Tetapi mereka belum berada di pintu masuk lembah dan orang tua itu juga tidak kembali ke sektenya. Perasaan tidak nyaman Jiang Chen tumbuh lebih kuat. Dia kembali ke lembah. Tidak ada yang berubah. Tidak ada jiwa yang terlihat dan tidak ada yang lain kecuali keheningan yang mematikan, seolah-olah tempat itu telah dilupakan dalam kabut waktu. Dia mencari di daerah itu tetapi berakhir dengan tangan kosong. Dia hanya bisa menahan rasa frustrasinya dan kembali ke Velurium. Tetapi dalam perjalanan kembali, ia mencatat dengan semakin cemas bahwa atmosfer yang suram, sunyi, dan tak bernyawa tampaknya telah turun ke wilayah manusia. Perasaan firasat hampir melumpuhkannya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, dunia manusia menjadi benar-benar asing. Apakah itu hanya ilusi, atau apakah sesuatu benar-benar terjadi? Gelisah, dia bergegas menuju Velurium, jantungnya berdetak lebih cepat setiap detik. Dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika sesuatu terjadi pada kotanya. Chapter 1445. Bahkan burung vermilion bisa merasakan keanehan di atmosfer. Tidak bisa mengatakan dengan pasti apa yang salah, tetapi Jiang Chen juga tidak bisa. Ketika mereka mendekati Velurium Capital, keanehan menipis. Mungkin aku terlalu curiga. Jiang Chen meyakinkan dirinya sendiri. Aku sudah terlalu lama di Gaharu dan aku tegang. Paranoia setelah pengalaman itu wajar saja. Pikiran itu sedikit menenangkannya. Keramaian dan hiruk-pikuk Velurium yang biasa menghibur Jiang Chen. Berbagai hal di kota tidak banyak berubah sejak dia pergi. Keakraban pemandangan datang kembali kepadanya. Syukurlah bahwa Velurium Capital sebagian besar masih stabil. Jiang Chen sangat cemas saat dia terbang menuju Gunung Pifau Suci. Gunung itu sama kuatnya dengan benteng. Tuan muda menghela nafas lega ketika dia melihat formasi petal storm 9 bunga api beroperasi sebagaimana mestinya. Selama masih berlaku, Gunung Pifau Suci dan kediaman Tuan muda aman untuk saat ini. Tuan muda telah kembali. Penampilannya di luar kediaman Tuan muda segera menyebabkan keributan. Jiang Chen menghela napas panjang ketika melihat wajah-wajah yang sangat dikenalnya. Keluarga, teman, dan pengikut Taoisme yang tinggal di sini adalah sumber motivasi terbesarnya. Hatinya kembali tenang setelah melihat mereka aman dan sehat. Sudahkah Kaisar Peerless dan saudara-saudara Jiao kembali? Dia segera bertanya ketika dia melihat Suetong. Sepupu Jiang Chen berkedip, lalu menggelengkan kepalanya dengan kosong. Belum, bukankah mereka ikut dengan kamu, Tuan Muda? Petik 2. Jantung pemuda itu berdetak kencang dan ekspresinya menjadi bertentangan. Dia mempertahankan ketenangannya. Kita akan berbicara lebih banyak di dalam, dia melambai. Semua orang di dalam kediaman Tuan Muda hadir dan bertanggung jawab. Mereka santai seperti biasa. Semburan sukacita menyaring seluruh kediaman Tuan Muda saat melihat Tuan Muda. Meskipun Jiang Chen sendiri agak sedih, dia tidak membiarkannya terlihat. Sekarang bukan saatnya untuk mengumumkan apa yang terjadi pada Kaisar Peerless dan yang lainnya. Melakukan hal itu hanya akan menciptakan ketakutan dan teror yang tidak diinginkan. Dia tidak tertarik merusak kehidupan sehari-hari orang-orang ini tanpa alasan. Lagi pula, dia tidak ingin mereka khawatir atas namanya. Tidak perlu panik. Kaisar Peerless dan saudara-saudara Jiao adalah ahli yang tak tertandingi dalam bidang manusia. Kecuali kekuatan yang tak tertahankan seperti Raja Iblis Celestial muncul, tidak ada yang bisa menghilangkan mereka tanpa menyebabkan keributan di dunia. Dan pada kenyataannya, tidak mungkin untuk membunuh semua pembudidaya di pintu masuk lembah Gaharu. Jiang Chen merasa ada sesuatu yang lebih mencurigakan terjadi. Tapi apa sebenarnya itu? Dia kembali ke perebutan yang biasa setelah menghabiskan beberapa hari kedamaian di kediamannya. Terakhir kali, dia hanya memperbaiki pil Pinecrane. Kali ini, dia juga akan memperbaiki pil supremasi kaisar. Setelah pertemuan naga dan harimau, Jiang Chen mengumumkan kepada publik bahwa ia membeli Ganoderma Heavencloud. Ada beberapa akumulasi di Menara Taiyuan sekarang. Ini adalah berita yang sangat bagus. Dia membayar harga tinggi untuk mereka, tetapi biayanya tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang akan didapat dari pil-pil itu.
Itu tidak kurang sulit untuk memperbaiki pil supremasi kaisar daripada Pinecrane. Namun, dia mendapat keuntungan dari tingkat kultivasinya yang meningkat kali ini. Upaya pil daunnya menjadi lebih mudah dan lebih mudah karena ini. Dalam kehidupan sebelumnya, ia telah menjadi ahli pil dao yang terkenal di pesawat surga tanpa budidaya bela diri apapun. Sekarang dia memiliki sejumlah kultivasi untuk mendukungnya, kendali dan staminanya jauh melampaui kemampuannya di masa lalu. Hanya dalam waktu setengah bulan, Jiang Chen berhasil membuka pintunya sekali lagi, setumpuk pil supremasi kaisar selesai. Dia terburu-buru karena perjalanannya ke Gaharu. Teror dari Raja Iblis Celestial telah berfungsi sebagai peringatan bahwa Felurium Capital perlu meningkatkan kekuatannya. Ketika dia muncul dari pengasingan, dia segera memanggil kaisar besar kota untuknya. Karena dia tidak terlihat untuk sementara waktu, panggilannya disambut dengan kegembiraan. Tuan muda mereka menjadi lebih misterius dan tidak bisa ditembus dari hari ke hari. Ada rumor di dunia luar bahwa raksasa berkeliaran yang berkeliaran seperti Kaisar Wellspring telah bergabung dengan Tuan muda Jiang Chen. Ini tidak diragukan lagi meningkatkan penyembahan Kaisar Felurium terhadap pemimpin mereka. Bahkan Kaisar Petalplak harus memberikan rasa hormat yang cukup kepada Jiang Chen. Teman, beberapa hari terakhir ini, aku melakukan perjalanan ke Gaharu. Aku yakin kamu belum mendengar kabar tentang perjalanan itu dan aku datang. Dia hampir tidak menyelesaikan kalimatnya ketika dia melihat ekspresi aneh yang lain. Mengernyit, Jiang Chen melirik Kaisar melingkar naga. Coiling Dragon, adakah yang ingin kamu katakan? Kaisar tersenyum kecut ketika dia disebut. Tuan muda, apakah kamu berada di balik pintu tertutup sejak kamu kembali dari Gaharu? Ya, Jiang Chen mengangguk. Aku telah menyempurnakan pil supremasi kaisar selama setengah bulan dengan beberapa keberhasilan. Mata Coiling Dragon menyala. Apakah kamu sudah menyelesaikan batch? Kaisar sudah lama menginginkan pil itu. Berita pil itu sudah cukup untuk membuat matanya bersinar. Dia melemparkan semua kata yang harus dia katakan pada angin. Matanya tertuju pada pil saja. Masalah serius pertama, lambai Jiang Chen. Kaisar Coiling Dragon terkekeh, memulihkan akalnya. Tuan muda, dia tertawa, jangan menyimpannya untuk dirimu sendiri. Mari kita bicara tentang pil supremasi kaisar sebentar. Petik 2, kamu akan mendapatkannya satu kali. Itu tidak kemana-mana. Petik 2, semua orang tertawa juga, hanya Emperor Coiling Dragon yang bisa sesantai ini dengan Jiang Chen. Sebelum naik ke kekuasaan, klan naga melingkar telah melayani sebagai pelindung dan rekan senegaranya. Kaisar lainnya agak iri dengan hubungan Coiling Dragon dengan Tuan Muda. Jelas bahwa dia akan mendapat prioritas dalam menerima pil. Kehormatan Jiang Chen juga membuat Kaisar Coiling Dragon tersadar. Tidak heran kalau begitu. Jika kamu telah menghabiskan waktu di balik pintu tertutup selama beberapa hari terakhir, ada semakin banyak desas-desus tentang Gaharu di dunia luar. Petik 2. Oh, apa itu? Karena Jiang Chen telah memurnikan pil, dia belum mendengar berita tentang dunia luar. Dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian di luar Felurium. Jangan mengingatnya, Tuan Muda, kata Coiling Dragon. Mereka hanya sekelompok pembohong. Mereka hanya ingin melemparimu dan memfitnah Felurium Capital kami. Petik 2. Lebih spesifik, apa yang mereka katakan tentang aku? Jiang Chen bertanya dengan dingin. Ada rumor di dunia luar bahwa kamu mematahkan boundary Stella dalam agar World tanpa izin. Mereka mengatakan bahwa kamu adalah agen ganda ras lain. Ada banyak klaim aneh dan tidak berdasar tentang kamu, Tuan Muda. Tidak ada orang yang tinggal di kota yang percaya sepatah kata pun tentang itu. Petik 2. Saat ini, Felurium Capital terlalu berdedikasi dan pantang menyerah untuk digerakkan oleh dunia luar. Jiang Chen mengerutkan kening. Prasasti batas. Masalah di sana telah disaksikan oleh Jiang Chen, Golem Batu, dan Burung Vermilion. Tuan Iblis Celestial dan pelayan iblisnya tentu saja juga berpesta, dan para ahli Empyrean dari suku Celestial Selatan. Dari saksi-saksi ini, Jiang Chen dan perusahaan tidak mungkin yang menumpahkan kacang. Mereka semua ada di sini, di dalam kediaman Tuan Muda. Raja Iblis Surgawi telah mencuri tubuh Zhongli Yan dan melarikan diri ke wilayah Surga Selatan. Dua ahli lainnya telah lari kembali ke tanah air mereka juga. Itu tidak mungkin menjadi salah satu dari mereka di sini dalam domain manusia. Satu-satunya yang tersisa adalah hamba iblis yang telah bergabung dengan Raja Iblis Celestial. Tetapi mereka telah dibantai grosir di bawah pengejaran Jiang Chen dan saudara-saudara Golem.
Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Dia sepenuhnya yakin tentang hal ini. Bahkan jika ada satu atau dua yang lolos, bagaimana mereka bisa memulai badai berbahaya seperti itu di seluruh wilayah manusia? Ada sesuatu yang sangat aneh tentang semua ini. Dari mana rumor itu berasal? Jiang Chen mengerutkan kening. Para tersangka yang biasa, tahu. Kaisar Cloud Below Pilvire City, ibu kota surgawi abadi, Kaisar Coiling Dragon tampak tidak peduli. Apa yang kamu katakan? Jiang Chen memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Pria muda itu berdiri dengan semangat dan tiba-tiba sehingga dia mengejutkan semua orang yang hadir. Dia jauh dari ketenangan biasanya. Kaisar Coiling Dragon kagum. Tuan muda, orang-orang itu hanya sekelompok badut. Mereka mengarang rumor dan kekacauan untuk mengguncang dunia. Kebanyakan orang di dunia luar tidak mempercayai mereka. Mereka berpikir bahwa Pilvire memfitnah kamu secara khusus. Petik 2. Jiang Chen tampak sangat serius saat dia menatap Coiling Dragon dengan penuh perhatian. Dia menarik napas panjang. Apa yang baru saja kamu katakan? Cloud Below Pilvire, Kaisar Castiville dari ibu kota abadi Eternal. Petik 2. Iya nih, wakil kepala istana Sungai Empyrean dan Master Vimalahirti dari kuil Sublime Court juga. Bagian terburuk adalah bahwa Kaisar nyusun Ninesun Sky Sect adalah bagian dari mereka. Aku pikir Ninesun Sky Sekte ingin berdamai dengan kamu, Tuan Muda. Coiling Dragon sangat marah ketika ia datang ke bagian ini. Wajah Jiang Chen semakin gelap saat itu. Reaksinya yang berlebihan membuat semua orang khawatir. Mereka tidak curiga terhadap kesalahannya, tetapi mereka menyadari betapa besarnya potensi situasi di tangan mereka. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam lagi sebelum bertanya sekali lagi. Coiling Dragon? Apa kamu yakin kata-kata ini diucapkan secara pribadi oleh Kaisar Cloud Below dan yang lainnya? Iya nih, Pilvire City dan faksi-faksi yang terkait mengumpulkan orang lain ke pihak mereka untuk membuat permintaan publik untuk penjelasan. Seluruh domain manusia memiliki dua suara saat ini, satu yang mendukung kamu, Tuan Muda, dan yang lain, orang-orang yang membuat masalah dengan Pilvire. Petik 2.